Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV-mu dimanapun berada, kembali lagi di acara Bermakna, berbincang bersama Nasyiatul Aisyah. Nah, di sini Bermakna merupakan program yang diadakan pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah bersama dengan TV-mu Yogyakarta. Nah, di samping saya ini ada Yunda Cantik. Beliau adalah Yunda Arina Hidayati MSc yang merupakan Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Nah, sekarang diamanahi sebagai Ketua SC Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyah. Halo, selamat pagi Mbak Arin. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Boleh ini Mbak Arin menyapa seluruh pemirsa TV-mu. Okay. Assalamualaikum seluruh peserta pemirsa TV-mu dimanapun berada, dan juga tentu kader-kader Nasyiatul Aisyah seluruh Indonesia. Semoga kita selalu sehat, selalu berbahagia dalam bernasyiah dan juga menggerakkan roda organisasi kita tercinta. Oke, aduh senyumnya membuat saya juga deg-degan ini Mbak Arin ini. Oke, Mbak Arin, gimana perasaannya jadi ketua SC ini Mbak? Iya, tentu yang pertama ada beban ya, ketika diberi sebuah amanah begitu. Tetapi dari beban itu kemudian kita belajar bahwa pendahulu kita itu mengajarkan ketika diberikan suatu amanah kita tidak boleh meminta. Tapi ketika amanah jabat tidak boleh diminta, tapi ketika diberikan tidak boleh menolak. Luar biasa. Dengan modal bismillah dan juga tentu mengharap diberikan kemudahan, jalan terus begitu ya. Tentu di tengah amanah yang kita jalani sebelum-sebelumnya, kita jalan terus semuanya. Jadi begitu ya. Amanah tidak dicari, tapi kalau diberi amanah tidak lari. Iya. Pantun hari ini. Oke, Yunda. Yeah. Oke, Yunda. Di sini saya ingin tanya dulu nih, bagaimanakah cerita di balik lahirnya tema Muktamar nih, Yunda? Iya. Oke, terima kasih Mbak Kiti. Ya, jadi tema Muktamar kita adalah perempuan muda berkemajuan untuk peradaban berkelanjutan, gitu ya. Sebuah rangkaian kalimat yang kemudian itu akan menjadi guidance untuk seperti apa kemudian muktamar ini kita bawakan begitu. Tentu untuk merumuskan sebuah kalimat ini perlu pemikiran apa yang paling tepat, kemudian yang paling bisa relevan dengan kondisi saat ini ya. Jadi tema ini lahir tentu dari diskusi yang cukup panjang ya di internal tim SC, dan juga tentu diskusi bersama Mbak Ketua Umum ya, Mbak Riyati selaku top leader di organisasi kita. Tema ini memang lahir dari kita melihat realitas yang ada saat ini ya. Jadi di satu sisi perempuan itu sekarang hidup di era teknologi yang sangat berkembang, sangat cepat. Semuanya serba mudah begitu ya. Kemudian juga situasi demografi, bonus demografi ya, yang kemudian menuju Indonesia 2045. Namun di satu sisi, di tengah kelebihan tadi, perempuan ini hidup di situasi problem yang juga tidak sedikit nih. Misalnya sekarang nih adanya tantangan besar tentang krisis lingkungan, gitu ya, juga tentang ketahanan pangan, gitu ya, juga meningkatnya tingkat ekonomi, kebutuhan rumah tangga yang terus melonjak, kesenjangan pendidikan begitu ya. Kemudian juga ada konflik Palestina yang perempuan dan anak juga menjadi korban ya. Itu dampak dari konflik geopolitik gitu ya. Dan juga saat ini kebutuhan pekerja itu banyak di PKH-kan dan segala macamnya. Nah, perempuan ini dihidupkan pada posisi yang ideal, tapi juga satu sisi pada banyak tantangan begitu ya. Nah, oleh karena itu di sini Nasyiah itu tidak cukup berbicara bagaimana tentang kemajuan perempuan secara individual ya, tetapi bagaimana kemudian perempuan itu bisa kemajuannya itu memiliki dampak begitu ya untuk masyarakat begitu ya, sehingga bisa menjadi solusi gitu ya untuk konflik-konflik yang ada.
yaitu yang kemudian menjadi dasar, menjadi landasan kenapa kemudian tema itu muncul begitu Mbak Kiti ya. Oke, siap. Berarti memang banyak banget gitu ya masalah kompleks dan sesuai nih dengan tema kita kali ini. Lalu di sana ada kata perempuan muda berkemajuan nih Mbak Adi. Perempuan berkemajuan itu sebenarnya ditekankan di bagian mananya nih Mbak di tema ini? Baik. Ya, kalau berbicara tentang kemajuan ya, jadi Nasihatul Aisyah memandang bahwa kemajuan itu tidak hanya dilihat dari bagaimana mengikuti perkembangan zaman Mbak Kiti ya, tetapi kemudian bagaimana seorang perempuan itu mampu ya memadukan antara nilai keislaman, yang pertama keilmuan dan juga kebermanfaatan sosial. Jadi ya tidak yang kemudian FOMO ya kalau sekarang perkembangan zaman apa ikut-ikutan. Nah, bukan seperti tapi tadi 3 poin ya, keislamannya juga mampu memadukan keislaman, juga keilmuan dan juga kebermanfaatan sosial ya, di mana perempuan muda itu memiliki kapasitas intelektual yang baik gitu ya. Melek teknologi, kemudian secara ekonomi juga berdaya, aktif dalam kehidupan sosial, dan juga yang utama salah satunya adalah memiliki kompas moral sebagai dan juga spiritualitas yang kuat begitu ya, seperti itu. Ya, berarti kompleks ya, kemampuannya itu benar-benar yang dari segi spiritual, mental, pengetahuan, semuanya itu benar-benar harus maju gitu ya Mbak. Ya, jadi perempuan tidak hadir hanya sebagai pengamat ya Mbak Kitik ya, tetapi kemudian bisa menjadi tadi solusi, menjadi problem solver begitu ya dari persoalan-persoalan yang tadi ya sudah saya sebutkan banyak sekali, sehingga kalau kita melihat itu perempuan yang kemajuan kita itu tidak dilihat dari jabatannya apa, prestasi pribadinya apa, hanya itu saja, tetapi kemudian bagaimana keberadaannya itu memberikan dampak yang positif gitu ya untuk masyarakat, untuk peradaban, untuk umat begitu ya. Mbak Kiti. Iya, betul jadi sekali. Kayak jadi sosok yang ikut di perubahan itu sendiri gitu. Betul itu yang perempuan muda berkemajuan. Nah, lalu ada juga isu nih Mbak di temanya itu peradaban berkelanjutan. Nah, kalau peradaban berkelanjutan sendiri itu berarti gimana Mbak penekanannya di sebelah mana? Iya betul. Jadi memang isu sustainability itu memang akhir-akhir ini marak ya menjadi diskusi di banyak forum begitu ya. Jadi memang itu sustainability juga kami munculkan bagian dari respon ya terhadap berbagai tantangan global yang muncul saat ini, termasuk tadi ada perubahan iklim dan sebagainya. Kita menyaksikan salah satunya dampak perubahan iklim, fenomena El Nino ya pada tahun 2023 atau 2024 tahun lalu itu, yang mana kemudian fenomena iklim itu kan membuat kekeringan yang sangat panjang. Itu dampaknya kan panjang sekali ya, kekeringan panjang, maka kemudian ketahanan pangan juga menurun kan, itu gagal panen gitu ya, karena gagal panen tentu harga bahan pokok naik ya, harga bahan pokok naik, itu efeknya kan akan panjang sekali gitu ya, daya beli masyarakat menurun, begitu kan, kalau udah daya beli masyarakat menurun, maka gizi juga seadanya gitu ya. Nah itu ternyata dari perubahan iklim itu tidak hanya semata-mata pada pada iklim saja, tapi efeknya adalah kepada gizi, kepada ketahanan ekonomi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, oleh karena itu di sini perempuan ini dalam konteks ekonomi saja begitu ya, ketika harga pangan naik, maka kemudian hitung-hitungannya, ya kan? Hitung-hitungannya gimana yang seharusnya ini bisa untuk beli telur 1 kilo gitu ya, karena naik ya sekilo gitu ya, seminggu yang bisa makan protein berapa gram gitu, jadinya cuma berapa gram, dan itu kan efeknya tentu kualitas SDM juga pasti akan menurun, apalagi ketika dalam jangka waktu yang sangat panjang ya Mbak Kiti ya. Belum lagi bermuara dari masalah ekonomi itu kan biasanya kesehatan mental otomatis juga akan terganggu itu rentetannya akan panjang sekali, dan kadang perempuan itu menjadi garda terdepan begitu dengan situasi seperti itu ya, dari urusan domestik yang harga naik, kemudian belum lagi yang mental health-nya jadi terganggu karena segala macam itu. Perempuan ternyata berdampak sangat besar begitu terhadap peran kita begitu ya Mbak Kiti ya, makanya seperti itu. Kayak menteri di segala urusan rumah tangga gitu ya Mbak. Betul mulai sekali, dari
gizi lah, kedokteran lah, betul sekali. kesehatan mental, ekonomi dan sebagainya harus jadi menteri ya. Perempuan gitu ya. Ya karena itu memang saya tambahkan ya bahwa NA itu memandang pembangunan peradaban itu harus dimulai dari tadi penguatan ketahanan keluarga begitu ya. Nah dalam TOR yang sudah disusun oleh tim ESID yang tentang kegiatan muktamar itu di sana disebutkan menjadi 3 pilar utama yang kemudian diusung ya dalam tema muktamar itu. Yang pertama adalah ketahanan pangan, gizi dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dan karakter unggul. Dan yang terakhir adalah penguatan ekonomi dan kewirausahaan begitu ya. Jadi kalau kita berbicara sustainability itu ternyata tidak hanya berbicara lingkungan saja, ya, tetapi kemudian berbicara bagaimana generasi yang mendatang itu akan tetap memiliki kualitas hidup yang baik, gitu ya. Pendidikannya juga memadai. Kemudian kesehatannya juga terjaga, dan yang terakhir juga tadi kesempatan ekonomi yang adil ya di semua level masyarakat gitu ya. Ini merupakan bentuk kontribusi NA ya untuk Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya. Amin. Ini mendukung program pemerintah juga gitu ya, Mbak. Struktural gitu ya. Iya. Jadi memang jadi seorang perempuan muda yang berkemajuan memang harus peka di segala bidang tadi gitu ya. Oke, sekarang Mbak Arin, kita berlanjut di tema besar ini. Nah, tema ini itu kalau diterjemahkan dalam pembahasan dalam muktamar itu seperti apa Mbak? Keputusan muktamarnya seperti apa? Terima kasih Mbak Kiti pertanyaannya. Jadi memang harapannya tema itu tidak hanya ada di dalam tercantum dalam TOR saja gitu ya, atau hanya menjadi slogan saja begitu ya. Tetapi kemudian bagaimana tema itu menjadi ruang muktamar itu menjadi ruang begitu ya untuk bagaimana menerjemahkan tema tadi sehingga menjadi arah kebijakan program PPNA 4 tahun yang akan datang seperti itu. Kemudian dalam muktamar nanti ada agenda LPJ ya, LPJ program yang kemarin, dan juga akan menyusun rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan begitu ya, sehingga apa yang kita suarakan itu berubah menjadi kebijakan sehingga itu meluas efek positifnya kepada seluruh rakyat Indonesia begitu ya, khususnya perempuan begitu ya. Kemudian nanti selain persidangan juga dalam muktamar kan akan hadir juga perspektif dari tokoh-tokoh nasional ya. Seperti itu dari Menteri Pendidikan Dasar dan Budaya dan Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian juga dari kementerian yang konsen terhadap pangan begitu ya. Kemudian juga akan menghadirkan para narasumber dari praktisi kewirausahaan yang memang sudah praktek ya, menjadi model untuk wirausaha yang berkelanjutan terbukti dengan ya masa kejayaan yang sangat lama. Nah ini kan juga bisa menjadi inspirasi perempuan muda untuk bisa mengambil peran begitu ya. Seperti itu. Sehingga harapannya seluruh diskusi yang ada itu bisa memperkaya rumusan ya program PPNA ke depan, dan juga tadi betul-betul menjawab kebutuhan kader, menjawab kebutuhan masyarakat, juga menjawab kebutuhan keluarga muda, karena kita ini kan keluarga muda ya Mbak Kiti. Ya itu ya yang menjadi mungkin harapan dari tema ini gitu ya. Berarti bakal seru banget ya Mbak ini muktamarnya, kalau para pembicara aja ada praktisi, ada orang-orang yang sudah sesuai profesinya gitu. Harapannya seperti itu ya Mbak Kiti ya. Jadi forum silaturahim yang kemudian setelah itu pulang itu betul-betul membawa energi baru, membawa oleh-oleh gitu ya. Tidak hanya pada perhelatan saja, tapi betul-betul ada cas gitu ya. Ya mengingat bahwa kita ini perempuan muda dengan multi peran juga begitu ya, sehingga menggerakkan organisasi itu juga butuh energi gitu ya, butuh cas, sehingga tambah terus tuh ya kan, gitu, sehingga forum ini semoga tidak forum muktamar itu tidak kemudian menjadi beban yang kemudian datang menjawab yang harus ditunjukkan, tapi kemudian kita mendapatkan sesuatu apa yang bisa kita bawa pulang begitu, sehingga menjadi energi baru untuk menggerakkan organisasi kita ini. Karena memang yang ingin kita lakukan bukan parade sambutannya ya, orang penting pada datang gitu, tapi dampaknya setelah itu gitu ya Mbak. Karena memang yang bagus itu 1 teori aja, yang penting 4 action gitu ya. Bukan kebalikan
teorinya 4 tapi hasilnya cuma 1 kali. Oke. Berarti memang bakal keren banget nih muktamarnya. Oke, Mbak, kalau ngomongin soal dampak, Mbak. Kira-kira setelah muktamar ini selesai, sebenarnya dampak apa yang paling diharapkan oleh teman-teman pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah untuk memotivasi tuh rasa yang muncul di setiap kader gitu apa, Mbak? Ya sebenarnya harapannya sederhana ya Mbak Kiti ya, tapi semoga dampaknya besar begitu ya, bahwa kemudian tema ini tadi tidak hanya sebagai slogan saja, tapi hidup gitu ya, hidup dalam setiap tindakan teman-teman semua, bahwa kemudian perempuan muda berkemajuan gitu ya untuk mengemban amanah peradaban yang berkelanjutan gitu ya, sehingga tadi tidak hanya menjadi dokumen muktamar saja begitu ya Mbak Kiti ya, tapi tadi betul-betul bisa berada di dalam sanubari setiap peserta begitu ya, sehingga kami harapkan semua kader Nasyiah itu nanti ke depan bisa menjadi agen perubahan di komunitasnya masing-masing, di bidang pendidikan begitu ya, kemudian ada di bidang ketahanan pangan gitu ya, di bidang apalagi yang diminati teman-teman nih. Kalau ketahanan keluarga itu biasanya kan di parenting gitu ya, kemudian pendidikan, kewirausahaan, bahkan seni budaya, ya, seni itu juga budaya, bisa yang gitu berdayakan ya. Lingkungan tentu saja ya, yang benar. ini masif gitu ya, untuk kemudian ini harapannya menjadi agen perubahan di komunitasnya. Tentu selain memimpin dalam komunitasnya, tidak melupakan nilai keislaman, nilai Islam berkemajuannya tetap selalu menjadi ruhnya gitu ya Mbak Kiti ya, itu jangan ketinggalan gitu ya, kita aktif atau tulaluni tapi kemudian menjadi kering dari sisi spiritual, itu jangan sampai gitu ya, karena itu menjadi ruh utama dalam kita bergerak kan begitu ya. Itu Allah ya semata-mata untuk kita peroleh dari Nasyiah ini. Yang terakhir kemudian di sini ketika nanti ya setelah muktamar ini kok akan banyak perempuan muda yang semakin berdampak, semakin banyak memberikan efek positif. Nah, berarti indikator tercapai ya, indikator tercapainya dari tema ini adalah ya nanti akan semakin pasca ini akan semakin banyak yang menjadi agen-agen perubahan tadi, karena sejatinya itu kan muktamar itu kan bukan hanya semata kumpul gitu, terus dan pemilihan. Ya gitu, bukan hanya semata-mata itu, tapi lebih dari itu, yaitu menyiapkan generasi ke depan mendatang begitu ya, yang tadi memiliki dampak yang positif, memberikan perubahan gitu ya dari tema-tema yang diangkat tadi ya, menjadi solusi bagi masyarakat, mewariskan masa depan yang lebih baik ya, mewariskan masa depan lebih baik untuk bangsa dan juga peradaban dan NA itu sendiri ya, dalam skup kecilnya begitu. Ya, luar biasa. Begitu Mbak Kiti ya, barangkali sharing yang saya berikan. Terakhir nih Mbak, berarti bukan terakhir ya. Jadi di episode kali ini Mbak Arin ini dong ngasih harapan untuk muktamar ke depan tuh seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Harapan saya ya dalam hal ini sebagai SC dan juga tentu harapan kita bersama, ini menjadi muktamar yang penuh wibawa begitu ya, yang membawa pada misi-misi keislaman, misi-misi perdamaian, misi-misi kemaslahatan untuk umat semua, dan kita menjadi bagian di dalamnya yang memiliki amanah sebagai khalifah untuk sama-sama mengemban amanah itu bersama. Maka teman-teman, mari jadikan forum muktamar sebagai forum kita untuk berjihad, berbahagia, jangan lupa begitu ya, untuk terus kita berjuang ke depan untuk kelangsungan Nahdlatul Aisyah yang berkelanjutan. Saya kira itu Mbak Kiti. Terima kasih Mbak Arin sudah hadir di sini, dan semoga obrolan kita kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan mulai mempersiapkan mental dan juga materi, dan juga mempersiapkan sebenarnya dampak atau ilmu apa yang bisa kita ambil dari muktamar kita kali ini. Terima kasih kepada pemirsa TVMU semua dimanapun berada. Sekian episode kita pada hari ini, dan jangan lupa episode-episode yang akan datang itu pasti akan lebih inspiratif juga. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.